Hello everyone, hari ini kita membahas tentang musyawarah grup tafsir sosial politik. Sebelum dimulai, jangan lupa tekan subscribe, like, dan share. Apa sih musyawarah? Lalu, apa hubungannya dengan syariat Islam? Musyawarah, asal kata musyawarah berasal dari kata syawaroh, yang pada mulanya berarti mengeluarkan madu dari sarang lebah. Sedangkan musyawarah merupakan bentuk masdar dari kata kerja. Syawaroh yusyawiru berarti meminta pendapat, meminta nasihat atau petunjuk. Secara istilah, Ibnu Al-Arabi berkata, sebagian ulama berpendapat bahwa musyawarah adalah berkumpul untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing meminta pendapat yang lain dan mengeluarkan apa saja yang ada dalam dirinya. Sedangkan Al-Alusi menuliskan dalam kitabnya, Al-Raghib berkata, musyawarah adalah mengeluarkan pendapat dengan mengembalikan sebagian pada sebagian yang lain, yakni menimbang satu pendapat dengan pendapat yang lain untuk mendapatkan satu pendapat yang disepakati. Jadi, musyawarah adalah berkumpulnya manusia untuk membicarakan suatu perkara agar masing-masing mengeluarkan pendapatnya, kemudian diambil pendapat yang disepakati bersama. Konsep musyawarah merupakan suatu landasan tegaknya kesamaan hak dan kewajiban dalam kehidupan manusia, di mana antara pemimpin dan rakyat memiliki hak yang sama. Musyawarah yang diajarkan oleh Al-Quran bisa dianggap sebagai tawaran konsep utuh yang selalu relevan dengan setiap perkembangan politik umat manusia. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159, Allah berfirman, maka berkat rahmat Allah, engkau Muhammad berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampun untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal. Ayat ini diturunkan seusai perang Uhud, ketika sebagian sahabat ada yang melanggar perintah Nabi. Akibat pelanggaran itu, akhirnya menyeret kaum muslimin ke dalam kegagalan dan kehilangan 70 sahabat terbaik. Di antaranya ada Mus'ab dan Sa'ad bin Arabi. Namun, Rasulullah tetap diserukan untuk bersabar, tahan uji, dan bersikap lemah lembut, tidak mencela kesalahan para sahabatnya, dan tetap bermusyawarah dengan mereka. Dari Ibnu Katsir mengatakan bahwa Rasulullah telah bermusyawarah dengan para sahabat dalam perang Uhud untuk menentukan tindakan, tetap tinggal di Madinah atau keluar menghadapi musuh. Para sahabat memilih keluar menghadapi musuh, maka keluarlah pasukan muslim menghadapi mereka. Para ulama berbeda pendapat dalam tafsir At-Tabari. Pertama, sebagian berpendapat bahwa Allah memerintahkan nabinya dalam firman-Nya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu untuk meminta pendapat kepada para sahabatnya dalam siasat perang agar hati mereka senang dan agar mereka melihat bahwa beliau mendengarkan pendapat mereka dan membutuhkan bantuan mereka. Kedua, berpendapat bahwa Allah memerintahkan nabinya dalam firman-Nya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu agar beliau memperoleh pendapat yang paling tepat dalam segala urusan, karena Allah menyebutkan keutamaan bermusyawarah. Ketiga, berpendapat bahwa Allah memerintahkan nabinya dalam firman-Nya dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu, agar orang-orang beriman mengikuti sikap beliau dalam hal itu, bahwa meskipun kedudukan beliau tinggi di sisi Allah, namun beliau tetap meminta pendapat kepada para sahabat dalam masalah dunia dan agama. Jika orang-orang beriman bermusyawarah dengan tetap mengikuti kebenaran, maka Allah tidak melepaskan mereka dari pendapat yang benar. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dalam hadisnya yang artinya, Ali berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika tampak suatu persoalan pada kami
yang belum ada dalam Al-Quran dan tidak ada keterangan jelas di dalamnya. Rasulullah bersabda, kalian mengadakan musyawarah dalam persoalan dengan hamba-hamba mukmin dan jangan memutuskan pendapat sendiri. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menyatakan, dalam urusan hukum agama seharusnya orang yang berilmu, sedangkan dalam urusan dunia, orang yang diajak musyawarah adalah orang yang berakal, mengerti dalam perkara yang dibicarakan. Dan menurut Imam Syafi'i, orang yang diajak bermusyawarah adalah orang yang berilmu dan juga dapat dipercaya. Oleh karenanya, tidak sepatutnya mengajak orang bodoh atau tidak mengerti permasalahan untuk musyawarah, karena tidak ada manfaatnya. Dan juga tidak mengajak orang yang berilmu tapi tidak dapat dipercaya, karena bisa saja dia malah menyesatkan. Sikap-sikap bermusyawarah dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159. Pertama, lemah lembut, baik dalam sikap, ucapan, maupun perbuatan, bukan dengan sikap emosional dan kata-kata yang kasar, karena hal itu akan menyebabkan orang-orang meninggalkan majelis musyawarah. Kedua, memberi maaf atas hal-hal buruk yang pernah dilakukan oleh anggota musyawarah sebelumnya. Yang ketiga, memohon ampun pada Allah, karena dalam musyawarah merupakan suatu kemungkinan berbuat kesalahan yang tidak disadari, baik pada sesama anggota musyawarah maupun pada Allah. Keempat, membulatkan tekad. Seharusnya dalam suatu musyawarah membulatkan tekad dalam mengambil suatu keputusan yang disepakati bersama, bukan saling ingin menang sendiri tanpa ada keputusan. Dan yang terakhir, kelima, bertawakal kepada Allah. Bertawakal kepada Allah setelah bermusyawarah, seharusnya keputusan yang telah diambil diserahkan pada Allah, karena dialah yang menentukan segala sesuatu. Musyawarah akan diketahui mana baiknya suatu urusan dan mana jeleknya suatu urusan. Keputusan yang akan diambil akan lebih sempurna dibanding tanpa musyawarah. Dapat dihindari terjadinya perpecahan yang diakibatkan perbedaan pendapat dan memperkokoh hubungan persaudaraan dengan sesama muslim pada umumnya dan anggota dalam jamaah pada khususnya yang harus saling kuat menguatkan.